Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin mengajak kalian untuk mencari tahu sejarah mengenai Gedung Juang nih. Yuk ikutin terus. Be your love. Look is too trivial for you now. Oh, my life is falling apart. Maybe no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nopri AP3 kelas 10 TJKT 1. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ayu Artika Sari absen 5 kelas 10 TJKT 1. Perkenalkan, nama saya Ina Rizky Rangga Satita absen 15 dari 10 TJKT 1. Perkenalkan, nama saya Margareta Wanita ini absen 20 dari kelas 10 TJKT 1. Perkenalkan, nama saya Maria Gisha Kristi absen 21 dari kelas 10 TJKT 1. Perkenalkan, nama saya Novita Ahmad, saya dari 10 TJKT 1 absen 25. Alasan kami mengambil Gedung Juang Pati sebagai objek adalah karena nilai sejarahnya yang tinggi sebagai saksi perjuangan kemerdekaan, arsitekturnya yang khas, serta perannya dalam kegiatan sosial dan budaya. Selain itu, gedung ini memiliki potensi sebagai wisata edukatif dan simbol nasionalisme bagi masyarakat. Letak geografis dan astronomis Gedung Juang 45 Pati terletak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara astronomis, Kabupaten Pati berada antara 60 derajat 25 hingga 7 derajat 00 lintang selatan dan 110 derajat 50 hingga 111 derajat 15 bujur timur. Secara geografis, wilayah ini berada di pantai utara Pulau Jawa sekitar 75 km dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Keadaan sosial dan budaya. Gedung Juang 45 Pati sebelumnya dikenal sebagai Sokit Soekarno, memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya lokal. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpul para penjabat kolonial. Selama periode 1947 sampai 1948, gedung ini menjadi pusat perencanaan strategik perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang di Pati. Saat ini Gedung Juang 45 Pati berfungsi sebagai pusat kegiatan budaya dan sosial masyarakat setempat. Revitalisasi gedung ini tidak hanya difokuskan pada pelestarian bangunan bersejarah, tetapi juga pengembangan ruang terbuka hijau di area perkotaan. Demikian gedung ini menjadi pusat kegiatan budaya dan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Pati. Selain Gedung Juang 45 Pati dipersiapkan sebagai ruang pameran foto dan arsip sejarah yang memungkinkan masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah dan budaya Pati. Secara keseluruhan, Gedung Juang 45 Pati tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat identitas dan keterikatan masyarakat Pati terhadap warisan sejarah mereka. Gedung Juang Pati yang sebelumnya dikenal sebagai Societe Sukarame didirikan sekitar tahun 1936 pada masa pemerintahan Belanda. Bangunan ini awalnya bernama Societe Sukarame, digunakan sebagai tempat pertemuan bagi kalangan elit kolonial Belanda. Akibatnya, tempat tersebut dilarang untuk didatangi oleh orang pribumi dengan menggunakan tanda larangan Verboden Voorhonden, yang berarti bahwa orang pribumi tidak diperbolehkan masuk.
Kalimat ini juga berfungsi sebagai larangan bagi orang pribumi untuk memasuki tempat-tempat tertentu, seperti komunitas. Selama Perang Kemerdekaan dari tahun 1947 hingga 1948, Societe Sukarame diubah namanya menjadi Gedung Juang 45. Seiring berjalannya waktu, Gedung Juang 45 digunakan sebagai tempat untuk berkumpul dan beraktivitas oleh para mantan pejuang di Pati. Di gedung ini, kegiatan sering diadakan oleh pengurus dan anggota PEPAPRI dan LVRI. Komandan Kodim 0718 Pati, Letkol Inf Andri Wijaya Kusuma, kemudian menyarankan untuk mempercantik Gedung Juang 45 Pati dengan menjadikan museum sejarah perjuangan kemerdekaan dengan ruang pamer seni. Gedung Juang 45 mulai renovasi pada tahun 2017. Idenya adalah untuk mengubahnya menjadi museum diorama atau galeri pendidikan dengan nama Galeri Pati Mbien, sebagai museum diorama sejarah pertama di Pati. Jelajahi sejarah di Gedung Juang Pati, wisata bersejarah yang syarat makna. Jika Anda ingin merasakan nuansa sejarah dan perjuangan bangsa, Gedung Juang 45 Pati adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bangunan ini merupakan saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memiliki arsitektur klasik yang memikat. Mengapa harus berkunjung ke Gedung Juang Pati? Sejarah yang kuat. Gedung ini dulunya menjadi pusat strategi perjuangan para pahlawan. Arsitektur bersejarah. Desain bangunan khas kolonial dengan nuansa autentik. Wisata edukatif. Pelajari sejarah perjuangan rakyat Pati melalui dokumentasi dan pameran. Spot foto Instagramable. Bangunan klasik dengan latar yang estetik, cocok untuk fotografi. Lokasi strategis, mudah dijangkau, dan berada di pusat kota Pati. Selain itu, Gedung Juang juga sering digunakan untuk berbagai acara seni, budaya, dan pameran sejarah. Jadi, tidak hanya menambah wawasan, Anda juga bisa menikmati beragam kegiatan menarik di sana. Yuk kunjungi Gedung Juang 45 Pati dan rasakan sendiri jejak sejarah yang masih terjaga hingga kini. Permisi Ibu, saya dari SMK Negeri 1 Pati mau izin bertanya tentang sejarah Gedung Juang. Apa sejarah Gedung Juang Pati? Sejarahnya ini dibangun pada masa kolonial Belanda. Menjadi pusat perjuangan melawan Belanda. Apa peran Gedung Juang dalam kemerdekaan? Saya teman-teman pabrik. Bagaimana kondisi Gedung Juang saat ini? Saya baik pada nomor Apa fungsi Gedung Juang sekarang? sedangkan untuk acara rapat budaya biasanya pameran, ada kayak pertemuan rapat pameran dan pabrik dengan Harapan untuk Gedung Juang Pati kira-kira apa Bu? harapannya ada ruang usaha ini tetap merawat dapat menjadi sejarah informasi untuk generasi. Ibu, terima kasih atas waktunya.